setelah pertemuan itu mungkin ada pembahasan tersendiri nggak sih gitu? Mungkin Nggak ada. Masih, ya. Saya cuma sampaikan sama Mas Tio, mereka kan sering ke luar kota, siapa tahu ada waktu ke Makassar, main-main ke rumah. Kita selalu terbuka untuk berarti sekarang benar-benar sudah seperti keluarga. harus sih benar. Dan selepas dari Bandung, mungkin sudah ada komunikasi lagi atau gimana? Udah. Mbak Fedi bilang, Megi di mana? Teh Megi di mana? Masih di Bandung nggak? Nggak, iya kirain masih di Bandung. Udah mau pulang ke Makassar ya. Habis syuting Rumpi ini ya udah mau pulang. Sedih banget sebentar doang. Iya. Aduh padahal masih pengen ketemu sama anak gitu. Saya nggak apa-apa Mbak, kalau misalnya emang mau ketemu sama anak-anak aja boleh. Misalnya saya di Jakarta 5 hari gitu. Terus mau dibawa 2 hari mau main sama anak, silakan, nggak melarang saya. Malah saya tawarin, bilang, Al, mau nggak nginap dulu 1 malam sama bapaknya? Cuma Mas Tio tahu persis, bilang ini anak nggak mungkin, karena dia suka berenang. Al suka berenang, pasti dia mau di hotel gitu. Kayak gitu, udah tahu anak-anaknya. Setelah melepaskan semua keegoan selama bertahun-tahun, saat ini setelah pertemuan hangat itu seperti apa sih Mbak sekarang? Ya lega aja, kayak gimana sih Mbak, hidup ini kan kita kayak ngelis, kita di hidup ini ada wishlist Mbak. Ya selain wishlist untuk kayak kita mau naik haji insya Allah tahun depan gitu ya, cita-cita gitu lah, wishlist kita sama Allah gitu. Tapi kan saat kita mempersiapkan untuk benar-benar kayak aku ingin ke jalan Allah, semuanya pengen istiqomah gitu. Salah satunya apa? Yaitu berbuat baik, menjalin silaturahim yang baik gitu. Ya tuh suamiku ya sudah nih sama apanya anak-anak, sama siapa lagi yang mungkin ada sesuatu yang mengganjal yang ini kayak gitu. Ada satu lagi bisnis kita, cuma kita nggak bisa ya. Ada ya. Siapa tahu mau ketemu lagi sama Mbak Rohim. Ya, itu dia maksudnya. Ada, Mbak Rohimah malah aku nggak kepikiran. Oh ya Mbak Rohimah satu lagi itu kakung ya, satu lagi gitu. Jadi ada 2 sih sebenarnya. Mas Kio udah ada 2 lagi, artinya yang sama Mbak Rohimah juga kayaknya belum selesai gitu. Terus begitu gitu ya. Kira-kira aku harus apa ya meneruskan itu? Aku nurut deh. Nah, Ayo, caranya apa? udah biarin aja ya. Ya biar aja dulu. Berarti masih ya udah tunggu waktu dulu ya. Iya, tunggu waktu aja. Sebenarnya kita nggak pernah ini mau sama Mbak Rohimah, tetap harus terjalin komunikasi gitu kan. Ya, hidup ini sementara Mbak, besok-besok nggak tahu siapa lagi yang dipanggilkan. Terus kelegaannya satu-satu nih bisa terselesaikan. Ya alhamdulillah. Kalau Mbak Rohimah sih sama anak-anaknya sih baik Mbak. Kayak gitu deh. Cuma ya suami saya bilang ini hal-hal yang kayak gini bisa diselesaikan gitu. Karena nggak kayak gitu. Kalau saya mau ya. Cuma ya saya nunggu saran suami saya apa yang harus dilakukan. Ya ke rumahnya ya di Parung. Di mana sih rumahnya? Nanti deh kalau kapan-kapan kita ke Jakarta yang Kalau anaknya pernah nih silaturahim ya? anaknya silaturahim, cuma Mbak Rohimah tidak mengakui gitu. Jadi kita kaget aja. Anaknya silaturahim ke hotel, adalah ngomongin tentang ini itu dan lain-lain gitu. Tapi dibantahkan itu, dibantahkan sama Mbak Rohimah tidak begitu. Jadi saya bilang suami saya kaget waktu itu waktu lihat statement Mbak Rohimah di TV. Terus saya bilang sama suamiku, ya kalau misalnya ayah tadinya kan aku cerita ya problemnya, terus suamiku bilang mungkin kamu ya gitu, karena kan suamiku lebih pengen istrinya tuh koreksi diri gitu. Gak apa-apa sih kalau aku yang lebih gituin suamiku, ya bagusnya aku jadi koreksi diri. Tapi enggak ya, cuma saya berdoa ya Allah semoga ada sesuatu hal yang bisa menunjukkan. Jadi saya capek ngejelasin gitu. Ada suamiku nonton di TV, dia ngomong saya gini, ya aku nggak pernah ngomong ya nonton ya. Itulah yang membuat dulu seperti itu. Jadi gimana untuk bisa aku berusaha, karena aku udah berusaha untuk terus mendekati dengan terus berbuat baik dan putus asa gitu ya, sampai akhirnya bercerai pun masih ada tetap begitu gitu ya. Coba ya kalau dipikir aku udah sama kamu tapi beritanya kayak gini, terus Mbak Rohimahnya nanggepinnya juga jadi semakin memanas gitu. Ya sudah biarin aja. Jadi kalaupun saya diem, wartawan ngejar-ngejar untuk minta ngejelasin tentang Mbak Rohimah, aku cuma diem biar waktu. Yang kalau saya yang penting ini, alhamdulillah Allah memperlihatkan di TV suamiku nonton. Nah, jadi
ayah tahu bagaimana perasaan aku itu. Jadi kekecewaan itu masih sangat besar. Ya. Jadi ya Allah, padahal kita baik sama anak-anak semuanya. Sama anak-anaknya baik, suamiku udah aku kenalin, kita ngobrol di kamar, di hotel waktu itu kita makan bareng dan banyak hal anaknya cerita. Iya, kita Dari merangkul segala kok. proses itu Mbak, dari segala proses itu mungkin ada nggak sih kayak sebuah keinginan yang ingin disampaikan? Ada, saya cuma pengen ngomong sama Rima, Mbak, tidak ada umur yang bertambah muda tapi semakin berkurang. Saya cuma minta maaf lahir dan batin, kesimpulan karena hanya milik Allah, udah pasti kekurangan punya kita. Di hari yang fitri ini alangkah lebih baik untuk Mbak maafin saya dan saya mau maafkan Mbak gitu ya. Kita jalani hidup masing-masing dengan silaturahim yang baik, semua karena Allah dan untuk anak-anak. Karena biar bagaimanapun anak ini sedarah, mereka bersaudara. Kita ciptakan, kenapa anak-anak bisa akur? Kenapa anak-anak bisa merangkul aku? Kenapa anak-anak bisa ngobrol sama ayah sambungnya ini? Tunggu ya sayang. Kenapa anak-anak bisa ngobrol sama ayah sambungnya anak-anak gitu loh, artinya yang bukan siapa-siapa juga buat anak kembar 5. Kenapa nggak kita jadikan ini semua silaturahim yang baik, yang indah, yang insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari ridha Allah gitu ya. Intinya itu aja. Mari kita bersihkan hati sama-sama untuk saling memaafkan, karena ya seperti suamiku bilang, karena memang sudah tidak ada apa-apa gitu. Kita nggak perlu mengujar kebencian, kita nggak perlu membesarkan dan mempertontonkan anak-anak dengan kehidupan yang penuh kebencian gitu. Kita ciptakan saja, karena kebahagiaan itu, keharmonisan itu, sakinah, mawaddah, warahmah itu kita yang menciptakan, Mbak. Bagus. Siap kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Becky.